yang tidak untuk open kamera juga boleh banget untuk di open. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Tuhan, terima kasih. Gimana? Masih overthinking? Masih banyak mikir sehabis bermain games tadi? Wow. Ya karena jangan banyak mikir ya, kumpulin aja udah. Oke, boleh tarik nafas dulu. Buang supaya kita rileks dulu untuk mendengarkan pembelajaran pada sore hari ini. Karena games tadi cukup membuat saya overthinking. Cukup membuat saya banyak berpikir, kenapa? Karena saya nggak dapat soft file-nya. Saya nggak masuk ke jemaat mana-mana, teman-teman. Jadi tadi saya juga minta di grup, itu tidak ada yang merespon di grup breakout room saya, tidak ada yang merespon. Jadi dari tadi saya mencoba menerka, ini soalnya dalam bentuk apa? Word kah? PowerPoint kah? PDF kah? Saya nggak tahu. Jadi mohon untuk panitia boleh dikirim khusus buat saya ya, supaya saya nggak overthinking. Oke, terima kasih Kak Mateng ya, untuk kuisnya ya, ya untuk gamesnya. Nah, materi yang akan saya bawakan pada hari Sabat ini adalah materi yang pernah saya bawakan di Hope Channel dan saya terkejut karena ada Kak Gaby Havelar di sini yang waktu itu adalah hostnya. Waktu saya berbicara tentang overthinking ya. Jadi Kak siapa nih? Kak Tiffany ya. Tapi di sini kalau nggak salah Kak Alopa yang menghubungi saya itu untuk membawakan materi, ya udah overthinking aja nggak apa-apa gitu. Tapi emang materi ini adalah satu materi yang laris manis di beberapa PA, di beberapa jemaat gitu, karena baru banget minggu lalu saya juga membawakan materi tentang ini. Jadi mungkin banyak dari antara kita yang sudah sangat paham. Tadi juga saya melihat ada Kak Sheryl ya. Ada Kak Sheryl Leo, kalau nggak salah ini adalah senior saya di UGM psikologi juga, jadi kayaknya Kak Sheryl ini lebih expert daripada saya. Jadi saya sedikit overthinking nih di sini sekarang. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Kalaupun yang sudah pernah mendengar saya, karena Kak Gaby mohon maaf ya, ini apa yang akan aku omongin saat ini mungkin sama seperti yang waktu itu ya Kak ya. Jadi kita nggak apa-apa, refresh lagi supaya kita lebih selalu teringat terkait materi yang ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar ya. Oh ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Nah ya, baik, terima kasih untuk share screen-nya. Apa sudah keluar? Sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan, saya Irene Erika Sulu, bisa dipanggil Rene, Irene, atau Iren, apapun yang enaknya aja. Saya senang banget bisa gabung dengan IF dan juga Chenli, karena walaupun aku di sini dan kau di sana, kita tetap bisa berbakti bersama-sama. Ya, judulnya adalah banyak berpikir. Apakah berarti pintar gitu kan ya? Kalau mengingat games yang tadi, itu saya pikir itu memang berarti pintar ya berpikirnya ya, karena memang hitung-hitungan semua dan kebetulan saya kurang cakap dalam berhitung. Nah, so, pada hari Sabat ini kita akan membahas mengenai overthinking. Nah, saya yakin sudah banyak sekali dari antara kita yang mengetahui mengenai overthinking ini. Saya mau tanya seperti biasa, kalau saya yang bicara itu saya nggak mau bicara sendirian, karena kebetulan saya dikasih waktu 1 jam. Tapi ngelihat waktu seperti ini kayaknya harus sedikit ngebut juga. Saya nggak mau bicara sendirian, saya mau minta kira-kira ada yang tahu nggak overthinking itu apa sih? Kebablasan mikir. Maaf, tadi siapa yang menjawab? Kak Grace ya? Iya. Mikir yang kebablasan. Cemas. Oke, terima kasih. Ada yang bilang cemas, kebablasan berpikir gitu ya. Berarti sudah pada tahu. So, overthinking itu adalah, jadi kita awali dengan yang namanya masalah. Masalah itu kan ketika ada gap ya, ketika ada gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi gitu.
Nah, ketika ada masalah, wajar dong kalau kita mikirin, ya kan? Dan itu adalah satu hal yang memang harus dipikirin gitu ketika ada masalah. Sampai tahap memikirkan masalah itu nggak masih oke ya, itu masih oke. Tetapi mulai ke step selanjutnya yaitu terus dipikirin. Ya, ketika ada masalah, dipikirin nggak apa-apa, tapi ketika itu terus-menerus difikirkan, dan bahkan ke step selanjutnya sampai akhirnya apa? Tidak menemukan solusi. Itu adalah ciri-ciri dari overthinker. Ya, jadi overthinking ini adalah over kan ya berlebihan gitu kan, thinking berpikir. Jadi intinya adalah berpikir berlebihan. Jadi hanya berputar-putar di pikiran saja. Biasanya disebut dengan paralysis analysis karena dia akan terus analisis terus tanpa menemukan solusi. Itu dia overthinking. Nah, jadi sekarang nanti kita akan membahas mulai dari penyebabnya itu apa, gejalanya apa saja, lalu dampaknya bagaimana, dan how to deal with this situation. Kalau ditanya kenapa sih bisa gitu ya, bisa terjadi overthinking ini, apa sih penyebabnya gitu? Biasanya orang-orang yang overthinking itu adalah orang-orang yang punya potensi pencemas. Punya potensi pencemas ini bisa dari berbagai hal, ada yang dari genetik gitu, misalkan orang tua atau ya yang di atas-atas ya, nenek kakeknya ada yang punya generalized anxiety disorder gitu, akhirnya turun. Dan potensi pencemas ini, orang-orang yang pencemas hanya ada 2 tipe. Yang pertama itu terjadi karena dia punya pengalaman buruk, yang kedua itu karena proyeksi dirinya. Nah, maksudnya di sini apa? Kalau karena pengalaman yang buruk, saya langsung kasih contoh saja. Ini beberapa hari yang lalu, di pembicaraan saya yang sekarang ini saya akan lebih banyak bercerita mengenai klien-klien saya dicurhatin, atau biasanya saya sebutnya healthy ya, supaya kita lebih langsung gambaran aslinya, lebih terbayang. Beberapa hari yang lalu ada yang konsul sama saya dan dia cerita bahwa dia itu cemas karena pacarnya online tapi nggak bales dia. Ini adalah permasalahan orang-orang muda yang terlihat sepele tapi banyak yang mengkhawatirkan online. Kamu online tapi nggak bales aku gitu. Pikirannya dia udah kemana-mana, udah mikir, aduh jangan-jangan cowok aku udah nggak sayang sama aku ya kayak, aduh jangan-jangan dia sama cewek lain dan lain sebagainya. Padahal cowoknya sudah menjelaskan sama dia kalau aku naik jabatan dan sekarang kerjaan aku tuh lebih sibuk. Tapi dia pikirannya udah kemana-mana ketika cowoknya ini nggak balas. Nah, setelah saya korek-korek cerita-cerita, ternyata dia punya pengalaman buruk di hubungan yang sebelumnya. Dia pernah diselingkuhin sehingga akhirnya membuat dia lebih insecure, membuat dia lebih cemas gitu ya. Jadi pikirannya kemana-mana ketika pasangannya ini online tapi nggak balas dia. Nah, itu salah satu contoh dari pengalaman buruk gitu. Lalu dari proyeksi diri, contohnya orang lagi PDKT. Orang lagi PDKT, misalkan jadi ceweknya aja ya. Jadi ceweknya dia deket sama satu cowok, terus sama seperti tadi case-nya. Cowoknya online tapi nggak balas, mulai pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan ini cowok ngedeketin aku itu nggak cuman aku sendiri. Tapi kayaknya ada deh cewek-cewek lain nih yang dia deketin. Nah, jadi mulai muncullah pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kenapa bisa muncul? Jangan-jangan itu adalah proyeksi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jangan-jangan dia sendiri nggak cuma ngechatin satu cowok. Jangan-jangan dia sendiri juga ngechatin banyak cowok. Makanya ada satu tulisan yang mengatakan orang yang posesif, hati-hati sama orang yang posesif jangan-jangan dia yang selingkuh. Karena dia tahu gerak-geriknya orang selingkuh gitu. Jadi dia lebih posesif seperti itu. Nah, lalu dari hasil penelitian, ini adalah penelitian dari salah satu universitas di Jakarta, berarti dekat sekali ya dengan kita ya. Ini saya memang sengaja tidak mengambil penelitian dari luar, kita ambil dari Indonesia saja supaya relate.
Jadi ketika ditanya apa sih penyebabnya kamu overthinking gitu, lalu 33% bilang itu karena pikiran negatif. Jadi terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, berprasangka buruk, curigaan gitu ya. Jadi yang dimasukin itu hanya pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu. Lalu katanya 7% bilang itu karena tekanan pekerjaan ya. Jadi memang ini adalah satu hal yang wajar gitu ya, satu hal yang wajar ketika kita memang punya tanggung jawab kalau anak-anak yang masih sekolah ya tugas akhir kah gitu kan. Lalu dari pekerjaan juga pastinya sana sini akan ada tekanan. Lalu 26% bilang pesimis aja gitu, nggak percaya diri dan ragu akan satu hal. Jadi memang banyak orang-orang yang overthinking itu dia akan karena dia tidak percaya diri gitu. Jadi apa-apa setiap ada masalah dia selalu mengiranya oh iya ini salah aku. Oh iya ini karena aku tidak kompeten dan lain sebagainya. Lalu emosi, 3% bilang ketidakseimbangan antara pikiran dan emosi. Nggak seimbang itu contohnya gimana? Dari secara rasa sayang, tapi secara logika nggak bisa. Contohnya beda suku kah? Atau beda agama kah? Seperti itu ya. Jadi ada kesenjangan gitu ya, ada gap antara perasaannya dia, emosinya dia, dan pikirannya dia. Lalu ini 19% mengatakan tanggung jawab memikirkan masa depan. Nah, terkait masa depan ini akan aku bahas di next slide ya. Memikirkan masa depan itu memang nggak akan pernah ada hentinya. Kita disuruh mikirin apa yang akan terjadi dalam 1 jam ke depan aja bisa lama banget kita mikirnya. Apalagi disuruh mikirin apa yang akan terjadi hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, dan seterusnya itu bakal lama banget kalau kita disuruh mikirin mengenai masa depan yang belum terjadi. Nah, lalu penyebab-penyebab yang lainnya adalah kepribadian. Nah, jadi kepribadian ini juga kalau secara psikiatri ada 2, ada type A dan B gitu ya. Kalau misalkan A itu adalah tipe-tipe yang dia achievement oriented. Jadi semuanya harus well prepared, semuanya harus tertata, organized gitu ya. Tipe-tipe yang harus berhasil, semuanya perfectionist. Kalau misalkan tipe B gitu yang B itu dia lebih santai, lebih slow aja dalam hidup ya santai-santai aja lah, gak usah terlalu bikin sulit gitu. Nah kalau yang perfeksionis dari 5 plan yang dia punya, kalau 4 plan saja yang berhasil, satunya ini nggak berhasil, bisa jadi bahan overthinkingnya dia. Dia akan mikirin kenapa ini satu plan nggak berhasil, kenapa ini satu nggak berhasil, apa salahnya, gitu. Karena dia perfeksionis, pengen 5-5-nya berhasil. Tapi sedangkan yang type B, 3 aja udah berhasil, dia udah seneng. Ya, alhamdulillah lah 3 berhasil gitu. Nah, kira-kira dari secara kepribadian, ada yang mau coba mana yang lebih cenderung mudah overthinking, type A atau type B? Ada yang mau coba? Ayo boleh, kalau nggak ada saya tunjuk. Supaya kita semua sama-sama belajar di sini, nggak apa-apa. Mungkin kakak MC deh, Kak Grace yang sudah senyum-senyum. Type A. Yes, thank you. Type A ya tadi ya? Ya, type A, karena dia adalah perfectionist. Ketika seseorang yang perfectionist, dia memang akan lebih cenderung overthinking. Lalu ada kepribadian juga namanya neurotis. Neurotis ini memang dia lebih cenderung cemas gitu. Jadi overthinking sama cemas ini memang berdampingan gitu, tidak bisa dipisahkan ketika kalau cemas itu dari perasaannya, sedangkan overthinking itu dari pikirannya. Gampangnya seperti itu. Lalu yang tadi saya sudah jelaskan juga penyebabnya bisa trauma ya, kejadian yang kurang menyenangkan di masa lalu, menimbulkan rasa nggak nyaman, lalu memikirkan kesalahan di masa lalu. Nah ini saya kasih contoh kisah salah satu klien saya juga. Jadi dia ceritanya seperti ini. Kak, aku adalah mahasiswi. Aku adalah mahasiswi. Aku cukup berprestasi, katanya. Aku cukup berprestasi di kampus. Aku disenangin banyak teman, punya banyak teman, dan aku juga menjadi andalan dosen. Tapi dalam 1 minggu ini, aku nggak bisa tidur, kata dia. Lalu saya mulai bertanya kan, kenapa gitu? Kayaknya hidupnya perfect banget gitu secara dia ceritain gitu kan. Ada apa 1 minggu ini nggak bisa dia tidur? Terus dia bilang, jadi 1 minggu yang lalu itu aku ikut kelas Zoom.
Aku ikut Zoom, aku masuk lewat handphone, pakai handphone. Dan kalau misalkan, kan kalau kita Zoom itu kamera depan ya, yang biasa kita pakai ya, kamera depan gitu. Dan dia bilang tidak sengaja kamera aku ini kepencet, terflip ke belakang. Terflip ke belakang, jadi pakai kamera belakang. Dan di belakang sana, di kamera sana ada pacar aku yang sedang naked. Ya, seperti itu kasusnya. Lalu dia bilang, Kak, kayaknya ini kehidupan aku di kampus selesai deh. It's over, kata dia. Udah pasti teman-teman juga berpikiran jelek sama aku, dosen juga pasti udah nggak akan percaya sama aku, udahlah aku masih semester 4 dan aku masih harus menjalani semester-semester lainnya, gimana aku bisa bertahan? Dia bilang seperti itu. Ya, nah di sini dia memikirkan kesalahan di masa lalu dan saya cuma bilang seperti ini, coba kemarin waktu kamu terflip kira-kira berapa lama sampai itu balik lagi ke kamera depan? Sekitar 3 detik lah Kak, karena nggak begitu lama. Oke, 3 detik. Di dalam Zoom itu ada berapa partisipan? Itu mata kuliah apa? Oh ini umum Kak, jadi sekitar ada 100, tapi meetingnya recording, kata dia gitu. Sekitar ada 100 partisipan yang terus aku bilang kayak gini, oke kalau ada 100, di Zoom itu kan biasanya ada 4 slide berarti ya. Ada 4 slide. Nah, walaupun ada kemungkinan teman-teman dan dosen kamu itu melihat video tersebut, tapi ada juga nggak kemungkinan kalau mereka nggak lihat. Karena bisa jadi kamu ada di slide kedua, 3, 4, dan seterusnya, dan itu cuma 3 detik. Siapa tahu, bisa nggak ada kemungkinan kalau teman-teman kamu jelek sinyal dan lain sebagainya, atau fokus dengan PowerPoint-nya dosen. Gitu. Terus kata dia, oh iya ya Kak, bisa juga ya. Gitu. Nah, itu dia salah satu contoh memikirkan kesalahan ya. Saya bilang, so nggak apa-apa, kamu pernah salah and that's okay. Everybody does. Semua orang juga pernah salah. Kamu nggak sendirian. Gitu. Jadi daripada kan itu merenggut kesehatan dia juga ya, 1 minggu dia nggak bisa tidur hanya karena mikirin itu gitu, dan buktinya teman-temannya juga nggak ada sebenarnya yang ngejauhin dia. Dan akhirnya setelah itu dia mulai bisa lebih tenang gitu. Nah, ini ada lanjutannya nanti di next slide. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita overthinking itu, intinya kita nggak here and now. Kalau di psikologi ada katanya here and now, di sini saat ini, sekarang ini gitu. Karena ketika kita overthinking, antara kita ada di masa lalu atau di masa depan. Di masa lalu yang tidak bisa kita ulang lagi, atau di masa depan di kejadian-kejadian yang belum terjadi atau jangan-jangan tidak akan pernah terjadi. Biasanya pemikiran-pemikiran ketika kita overthinking itu adalah kejadian-kejadian yang tidak akan pernah terjadi. Ya, karena biasa overthinking itu selalu memikirkan hal terburuk, negative thinking. Nah, gejala-gejalanya seperti apa? Nah, ini dia, maaf tertutup. Oke. Orang-orang yang overthinking itu biasanya nggak akan bisa ngambil solusi. Adapun solusi yang dikasih sama orang, dia bakal tolak. Ya, saya punya klien juga, dia overthinking dari SD. Dari SD dia memikirkan hal yang sama sampai dia lulus S1 masih itu terus yang dia pikirkan. Bayangkan, 11 tahun overthinking. Tapi dia keren banget loh. Dia datang sama saya, itu dia bawa catatan. Bawa bukunya udah tebel. Bukunya udah tebel, itu isinya hanya pikiran-pikirannya dia. Dan dia bisa bikin mind map. Seperti peta konsep gitu ya, mind map terkait masalahnya dia, tapi nggak nemu solusinya apa. Bayangkan 11 tahun dia bikin mind map itu, tapi nggak ada solusinya. Itu, lalu menyalahkan diri sendiri. Ya, menyalahkan diri sendiri, seperti yang tadi saya bilang, oh iya ini salah aku. Ini karena aku, misalkan, kenapa ya teman-teman aku ngejauh? Jangan-jangan karena aku orangnya nggak bagus, ini, itu, dan lain sebagainya. Sulit membuat keputusan, galau terus atau bimbang, nggak bisa decision making.
Mau makan apa aja susah banget nentuinnya. Biasanya cewek-cewek nih ya, ditanya pacarnya mau makan apa, aduh, itu adalah satu pertanyaan yang tidak akan bisa kita jawab biasanya gitu ya. Sulit untuk bikin keputusan kemana-mana, lalu merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Kalau kita mikirin masalah sejam, oke lah gitu ya. Sehari ya masih bisa juga gitu, tapi kalau sehari sampai nggak produktif, perlu dipertanyakan juga gitu ya. Tapi ini merenungkan hal yang sama terus berulang-ulang, terus itu yang dipikir masalah itu terus yang dipikirin tanpa menemukan solusi. Lalu merasa cemas hingga sulit tidur. Nah, kenapa saya dicurhatin ini buka 24 jam? Karena justru kami akan rame di tengah malam sampai subuh. Kenapa? Di atas jam 11 itulah WIB, waktu Indonesia berpikir gitu ya. Itu jam-jamnya overthinking, guys. Ya, di atas jam 11 kalau udah lampu kamar mati gitu kan, terus pasang lagi lagu galau, nggak ada lagi yang dikerjain, lihat langit-langit kamar, udahlah. PPKM jadinya, pelan-pelan keinget mantan. Ya itu dia. Jadi jam-jam segitulah jam-jamnya overthinking. Sekali aja itu masuk pemikirannya kan seperti bola salju, akan datang pemikiran-pemikiran yang lain yang akhirnya ya udah sulit tidur. Bahkan ada yang sampai gemetar gitu. Ada yang sampai gemetar, keringet dingin, itu yang sudah ini ya, terkena ke fisiknya. Sampai ada yang pingsan. Sampai ada yang pingsan karena dia hanya dari pikiran loh, dari pikiran. Lalu menilai diri buruk atau undervalued. Ya, seperti yang sama seperti menyalahkan diri sendiri, ngerasa diri ini tidak berharga, semua masalah adalah salahku gitu. Nah, itu dia gejala-gejalanya. Nah, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya apa? Yang tadi kan sudah jelas ya, susah tidur kan akhirnya. Akhirnya susah tidur, tidur tidak berkualitas gitu. Nah, saya juga minggu lalu kalau nggak salah, minggu lalu jam 4 subuh itu dapat klien jam 4 subuh. Dia ngeping-ping saya, kak tolong bantu saya pengen tidur dari semalam tapi nggak bisa tidur gitu ya, karena overthinking itu benar-benar sampai mengganggu ke fisiknya dia. Dan kalau teman-teman pernah ngerasain tidur itu seperti nggak tidur, jadi nggak seger waktu bangun, atau pas tidur itu masih bisa merasakan apa yang terjadi di sekitar gitu ya, masih kayak mikir gitu. Nah, itu perlu kita sadari gitu ya, perlu kita sadari bahwa ada apa dengan diriku. Lalu ketika seseorang susah tidur, itu nanti efeknya akan jadi apa? Mood swing. Mood swing ya, moodnya itu nggak akan baik. Lebih mudah marah, atau jadi gampang sedih, lebih sensitif lah ya, orang nggak ngelakuin apa-apa aja kita bisa marahin gitu. Ya, mood swing. Nanti setelah mood swing itu juga bisa ke penyakit fisik gitu. Jadi ketika kita berpikir, mungkin ada orang medis di sini yang akan lebih tahu ya, tapi intinya saya coba kasih gambaran seperti ini. Ketika kita berpikir terus-menerus, kalau berpikirnya masih normal gitu ya, itu kan masih bagus, justru melatih otak kita. Tapi kalau terus-menerus dan tidak menemukan solusi, ketika kita berpikir itu akan berpengaruh ke otot-otot di perut kita, di pencernaan kita. Dan ketika banyak tekanan di situ, itu akan menaikkan asam lambung. Makanya yang pertama banget kalau misalkan kita stres, overthinking, cemas, itu penyakit yang pertama keluar adalah GERD, MAH ya. GERD seperti itu. Nah, setelah dari GERD itu kalau kita terus mikirin, nanti si GERD-nya, si lambungnya bilang, aduh nggak kuat deh, aku ini, si Irene ini mikir terus gitu kan. Coba ginjal tolong bantuin. Akhirnya masuklah ke ginjal. Habis ginjal apa teman-teman? Habis ginjal nanti dia minta tolong sama jantung. Jantung berdebar, terus kan akhirnya sakit jantung. Lalu setelah jantung apa? Jantung bilang, aduh udah nggak kuat deh. Udahlah, akhirnya ke seluruh cairan yang ada di dalam tubuh, kanker darah atau kanker yang lainnya. Setelah itu masih terus overthinking, mikirin hal yang sama, terus akhirnya seluruh organ tubuhnya bilang, udahlah capek kita menampung pikirannya Irene. Kita sudahi semua ini, dan akhirnya apa? Mereka berhenti? Death. Kematian. Ya, bayangkan dari overthinking bisa sampai kepada kematian. Lalu negative vibes.
Orang-orang yang overthinking itu nggak bisa ngambil sisi positif dari satu kejadian, dari satu hal tuh susah akhirnya. Karena dia selalu curigaan. Ya, waspada itu indah, tapi jangan sampai curiga. Nah, jadi contohnya, kalau misalkan ada yang sidang gitu ya, ada yang sidang, wah dia, kalau kita kan bisa melihat, wah selamat ya dia sidang hebat banget sih, cum laude lagi IPK-nya, contohnya seperti itu, atau wisuda gitu ya. Nanti kalau orang-orang overthinking, dia bisa menilainya seperti ini, halah, kok bisa sih cepet banget dia sidangnya, kok dia bisa sih cum laude, padahal kan, jadi banyak pikiran-pikiran dia, dan dia nggak bisa ambil sisi positif. Ada yang ulang tahun, kalau orang lain happy, kalau dia malah, ya ampun, sosokan banget sih ngerayain ulang tahun. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang negative thinking seperti ini, percayalah tidak akan disukai oleh orang-orang sekitarnya. Dampaknya nggak cuman ke diri sendiri, tapi ke orang lain juga. Orang-orang yang gampang ngeluh, itu hati-hati, karena dia akan dikucilkan dari lingkungan sosial. Ya, karena dia membawa vibes yang negatif. Lalu, overthinking ini kan seperti yang tadi saya bilang, seperti bola salju ya, seperti bola salju. Ketika kita mikirin aku nggak keterima kerja, contohnya gitu. Setelah kita mikirin aku nggak keterima kerja, kita akan mulai berpikir, kenapa ya? Jangan-jangan karena aku memang nggak kompeten. Terus datang lagi pikiran yang lain, pantesan orang tua aku nggak bangga sama aku. Datang lagi pikiran yang lain, pantes teman-teman aku juga kayaknya banyak yang palsu di depan aku. Datang lagi yang lain, kayaknya aku salah ambil jurusan dan lain sebagainya, muter di pikirannya dia terus. Ya, jadi dia hidup di dalam pikiran, terbentuklah apa namanya? Imajinasi. Pikiran kita tuh keren banget loh, teman-teman. Kita sebagai manusia dikasih pikiran itu memang luar biasa. Hebatnya tuh luar biasa. Kita bisa menciptakan satu hal yang keren banget. So, hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Jangan sampai pikiran kita yang merenggut keseluruhan hidup kita. Ya, sama seperti kalau multiple personality disorder ya, kepribadian ganda. Itu kenapa bisa muncul kepribadian ganda? Itu kan bisa dari pikiran. Seperti kalau teman-teman pernah nonton film Split yang dia punya 23 kepribadian ya. Itu dia kan ketika dia berpikir, oh aku harusnya menjadi orang yang ramah, muncullah sifat anak-anaknya, harusnya aku menjadi orang yang seperti ini, dan lain sebagainya, muncullah banyak kepribadian itu. Be careful, hati-hati ya. Dan itu bisa memunculkan halusinasi. Dan halusinasi ini adalah gejala awal dari ODGJ. Ya, dari skizofrenia, orang dengan gangguan jiwa. Sangat fatal. Lalu ketika kita overthinking, kita nggak akan produktif. Kalau misalkan itu unmanageable ya. Karena saya juga ada klien, dia cerita dia lagi skripsian. Terus dia cerita, Kak, aku lagi skripsian, tapi aku tuh overthinking sama si skripsi ini karena aku takut nggak bisa selesai tepat waktu, aku takut ketemu dosen dan lain sebagainya. Jadi aku bisa, Kak, dari jam 4 subuh aku bangun, sampai nanti jam 8 malam, aku cuma rebahan mikirin skripsi. Rebahan, gak makan, gak mandi, teman-teman. Karena mikirin skripsi, bayangin kalau dalam satu hari, dia cicil 10 menit aja bikin, ngetik-ngetik udah bisa satu halaman dia bikin. Ya, atau jangan-jangan kalau dalam sehari udah bisa beberapa halaman dia bikin, tapi karena dia berhenti di pikiran, gitu ya, dia berhenti di pikiran, akhirnya ya itu dia yang terjadi, dia got nothing, gitu. Nah, kalau om saya itu ada bilang no job nongkrong ya, ketika kita nggak ada kerjaan, ketika kita gabut, kita akhirnya nongkrong, melamun-melamun gitu, santai-santai. Dan kalau nongkrong kita akhirnya no money, ketika no money akhirnya nodong. Jadi kenapa katanya kalau jangan gabut karena nanti bisa menimbulkan hal yang jahat, jangan melamun karena nanti kesambet gitu kan ya, karena memang ketika kita nggak ada kerjaan, hal-hal negatif yang bisa muncul. Coba lihat, mayoritas orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak ada kerjaan. Ya. Lalu sekarang how to deal. Oke, saya cukup cepat ternyata.
how to deal with overthinking ini gitu. Nah, kita bisa melakukan dengan teknik relaksasi. Pertama, kalau misalkan ketika overthinkingnya itu memang lagi mengganggu banget, yang tadi sampai deg-degan, gemeter, cemas, dan lain sebagainya, udah nggak enak banget ya perasaannya, kita bisa pakai teknik relaksasi pernapasan 478. 478 ini seperti apa? Kita ambil waktu sendirian di ruang yang sendirian ya, kita sendirian, terus kita bisa melakukan relaksasi, kita tarik nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, lalu kita tahan 7 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita keluarkan 8 hitungan. Lakukan itu, ada yang bilang sampai 12 set, ada yang bilang 10 sampai 15 menit, jadi kita tenangin dulu diri kita. Ketika overthinkingnya itu lagi terjadi gitu ya, sedang terjadi. Kita tenangkan, lalu awasi pemikiran. Ya, awasi pemikiran. Kalau pernah dengar yang namanya mindfulness, ya, mindfulness itu adalah salah satu terapi. Nah, itu bagaimana kita bisa benar-benar sadar, benar-benar here and now, benar-benar fokus terhadap kondisi saat ini. Jadi mindful itu seperti banyak yang bilang kalau meditasi gitu tuh kayak, oh kamu pergi ke dunia lain dan lain sebagainya. Enggak. Justru meditasi itu kita benar-benar fokus seperti kalau kita itu lagi bayangkan kita lagi di pinggir jalan tol, terus kita melihat mobil yang lalu lalang. Istilahnya mobil-mobil ini adalah pemikiran-pemikiran negatif yang lewat sana-sini di otak kita. Jadi kan sebenarnya pemikiran-pemikiran negatif ini tuh memang dia akan selalu bertamu kapan aja di otak kita gitu ya. Di halaman otak kita tuh dia datang bertamu, tapi jangan sampai kita ikut masuk ke mobilnya. Jangan sampai si negative thinking ini masuk ke rumah otak kita. Gitu. Tapi kita sadar, oh iya, aku punya pikiran negatif and that's okay. Gitu ya, bukan akhirnya kita memasukkan itu ke dalam pikiran kita. Atur fokus kita. Ini di sini ada grafiknya ya, yang warna biru cerah ini Tosca apa turquoise nih. Nah, ini adalah, bayangkan ini adalah masa lalu yang warna ungu adalah masa kini, dan yang warna biru itu adalah masa depan. Kalau orang yang mindful, pikirannya penuh, ini aja ya, hanya istilah saja. Overthinking, dia akan lebih banyak mikirin masa lalu dan masa depan dibandingkan hari ini. Tapi ayo kita ubah, kita turunkan masa lalunya, kita turunkan masa depannya, kita naikkan masa kininya sekarang ini, saat ini. Gitu ya, kita boleh banget merancang masa depan harus, tapi jangan sampai kita lupa untuk bahagia hari ini. Ya, atau fokus. Lalu, nah, ini dia ketika kita overthinking. Ketika kita overthinking, daripada kita curiga, bentar, saya harus di mana biar nggak ketutupan. Saya kecilin dulu, oke. Ketika kita overthinking, daripada kita curiga, lebih baik kita melakukan pencarian fakta. Maksudnya gimana? Saya kasih balik lagi ke kisah Zoom yang tadi. Ke kisah Zoom yang tadi, saya mikirnya waktu dia curhat sama saya mikir pacarnya juga bakal marah sama dia. Terus saya tanya, kamu ini enggak, hubungan kamu dengan pacar akhirnya gimana? Oh enggak kak, kalau sama pacar aku udah tanya, aku udah minta maaf sama dia, dan pacar aku juga bilang nggak apa-apa asal nggak diulangin lagi. Gitu kan, confirm dia melakukan pencarian fakta apakah pacarnya marah atau enggak sama dia dengan kejadian itu. Nah, sekarang ketika dia overthinking dengan teman-temannya atau dengan dosennya gitu kan, dia bisa tanya sama teman-temannya daripada dia terus mikirin nanti teman-teman aku nggak mau nemenin aku dan lain sebagainya. Tanya sama temennya mending. Kamu kemarin itu ngelihat ada yang aneh nggak sih dari video aku? Mending lakukan hal itu daripada kita berputar di pikiran kita sendiri. Gitu ya, siapa tahu teman-temannya juga ternyata nggak sadar kalau ada yang aneh dari videonya dia kemarin itu. Ya, jadi lakukanlah pencarian fakta, tapi remember ketika kita melakukan pencarian fakta, kosongin gelas kita. Maksudnya kosongin gelas kita apa? Jangan berasumsi terlebih dahulu. Contohnya yang tadi, yang online tapi nggak bales-bales chat, lagi PDKT nih ceritanya. Daripada dia overthinking, ini orang kenapa nggak balas-balas aku padahal online, mending ketika nanti si cowoknya balas tanya,
kamu kok tadi online tapi nggak balas aku. Ah, nggak mau Kak, masa lagi PDKT nanya kayak gitu, kan malu gitu kan. Nah, kan kita bisa dengan cara lain nanyanya, tadi kok, hari ini kamu gimana, sibuk banget ya? Tadi kayaknya online tapi nggak sempet bales, hari ini sibuk ngapain aja. Nah, kan kita bisa ganti pertanyaannya dengan seperti itu. Nah, tapi ingat, kita kosongkan dulu gelas kita. Maksudnya apa? Ketika nanti si cowoknya bilang, iya aku hari ini sibuk banget ngerjain ini itu, tadi aku ketemu, tadi aku diskusi dengan klien itu via WhatsApp, jadi makanya online tadi di WhatsApp-nya gitu. Kalau kita nggak ngosongin gelas kita sudah berasumsi dia ngedeketin cewek lain, kita akan bilang, kamu bohong. Ya kan? Karena di pikiran kita itu dia ngedeketin cewek lain. So, kosongin pikiran kita waktu kita mau melakukan pencarian fakta. Lalu selanjutnya dilarang gabut, do something. Lakukan sesuatu apapun itu. Lakukan sesuatu. Viktor Frankl, salah satu tokoh psikologi yang sangat terkenal. Dia masuk ke camp Nazi. Kalau teman-teman tahu camp Nazi, ketika seseorang di camp Nazi udahlah seperti nggak ada harapan. Karena isinya adalah orang-orang yang depressed, saling membunuh satu dengan yang lain, yang dia lihat setiap hari adalah yang kuat menekan yang lemah, berebut makanan, dan lain sebagainya gitu kan. Dan dia dipisahkan dari keluarganya, dari pasangannya. Tapi si Viktor Frankl ini, dia berpikir daripada aku mikir terus gimana caranya aku keluar dari sini, lebih baik aku berbuat sesuatu di sini. Dia menciptakan satu teori di penjara Nazi itu. Dia menciptakan satu teori yang luar biasa, sama seperti kita COVID ini. Daripada kita terus mikirin kapan ini COVID selesai, lebih baik kita melakukan sesuatu. Sekarang apa yang bisa aku lakukan selama COVID ini supaya COVID ini jadi bermakna. Ya, daripada kita overthinking terus kapan ini selesai, ya kan? Nah, lalu ketika hal-hal yang tadi saya jelaskan itu tidak bisa membantu kita, jangan takut, jangan ragu untuk pergi ke profesional. Pergilah cari teman jasa curhat kah, atau langsung pergi ke psikolog yang bisa memberikan terapi. Entah itu rasional emotif terapi atau biasanya cognitive behavioral therapy. Ini adalah yang menyelaraskan antara pikiran, perasaan maupun perilaku kita. Gitu. Dan ketika sudah melakukan itu semua, sudah minta tolong sama orang dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa membantu, yang bisa membantu kita, maka janganlah berpikir sendirian. Ajak Tuhan untuk sama-sama berpikir, ya, supaya berpikirnya berdua, supaya lebih ringan. Nah, overthinking ini adalah satu hal yang wajar, teman-teman. Gak apa-apa ketika kita overthinking, boleh banget. Intinya adalah tinggal bagaimana kita memanage si overthinking itu. Semuanya terserah sama kita, mau menjadikan itu manageable atau unmanageable. Kalau misalkan yang manageable, contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya, misal ya, diminta nih untuk bicara, kebetulan ini IF kalau nggak salah udah minta saya dari bulan Mei apa Juni ya, Kak Tiffany ya, Kak Alopa. Udah lama gitu dimintanya, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu. Nah, kalau misalkan saya overthinking nih, aduh saya diminta nih sama IF, kira-kira nanti orang-orangnya yang datang seperti apa ya? Ada Bapak Pendeta nggak ya? Ada orang psikologi juga nggak ya? Nanti pertanyaannya kayak apa ya? Itu kan overthinking. Tapi ketika itu manageable, akhirnya saya berpikir, oh ya, supaya saya menghindari hal-hal itu, saya harus well prepared dengan bahan saya, gitu. Itu manageable. Tapi kalau unmanageable, saya pusing mikirin itu aja terus tanpa melakukan apa-apa, do nothing. Nah, jadi itu terserah sama kita. Ketika overthinking itu muncul, si pikiran negatif-negatif tadi itu bertamu di halaman otak kita, sekarang up to you, apa yang mau kamu lakukan. Jangan sampai menjadi ketika kita overthinking, kita do nothing, pengennya diam-diam aja, but expect something. Ketika overthinking berharapnya udahlah masalahnya selesai dengan begitu aja, ya nggak bisa. Apalagi ketika kita overthinking, do nothing, expect everything, jelas nggak akan bisa gitu ya. Dan kalau misalkan dari judul kita, apakah kebanyakan mikir itu berarti pintar? Bisa jadi dan sangat bisa gitu ya. Ubah overthinking kita itu menjadi power, menjadi kekuatan kita. Maksudnya apa?
perhatikan, orang-orang yang overthinking adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan di banyak perusahaan. Kenapa? Mereka bisa jadi researcher, analis. Ini adalah tipikal aktor. Maaf, tadi termute ya? Apakah sudah lama termute-nya? Oh enggak, baru 2 Pak. detik aja. Oh ya, oke. Tadi terdengar terakhir sampai mana? Sangat dibutuhkan di perusahaan. Oh ya, baik. Terima kasih. Sangat dibutuhkan di perusahaan, ya, atau konseptor-konseptor di kantor gitu. Nah, so gimana caranya kalau kita tipe yang overthinking, terus kita ubah itu jadi power? Ketika overthinking itu muncul, langsung beranjak. Jangan waktu udah overthinking malah sambil rebah-rebahan lagi di kasur, peluk gulingnya gitu ya. Yang ada ya nggak produktif, nggak ngapa-ngapain, tapi langsung beranjak, pergi dari tempat tidur, langsung rumuskan pikiran kita. Ubah itu menjadi pola yang terstruktur. Karena kan kita, kalau yang overthinking itu kan adalah analis yang keren banget. Langsung bikin pola pikirnya seperti apa dan lakukan pencatatan secara visual. Boleh di laptop, boleh di papan tulis dan lain sebagainya, media apapun yang teman-teman punya, lakukan pencatatan. Kenapa nih aku bisa overthinking gitu ya? Dan setelah itu jangan lupa, jangan cuman sampai lakukan pencatatan doang, sampai strukturnya doang, tapi tarik kesimpulan. Buat keputusan setelah ada solusi A, B, C, D, E, sudah tahu resikonya masing-masing apa, ambil mau yang mana. Mana yang terbaik untuk kamu, dan udah tahu solusinya apa, jangan lupa lakukan. Action, jadilah produktif. Ya, nggak akan pernah selesai masalah kita kalau kita nggak do something. Kalau kita do nothing terus, nggak akan ada apa-apa hasilnya. Nah, apa yang Alkitab katakan terkait hal ini? Raja Hizkia, mohon maaf ini waktunya. Oke, saya kebut. Raja Hizkia, dia ini, kalau teman-teman tahu kisahnya bagaimana dia mendapatkan surat dari Asyur, bahwa Yehuda akan dikepung. Overthinking nggak dia? Overthinking. Orang mereka yang di sana itu unbeatable. Susah untuk dilawan. Pasti dia udah berpikir pasti ini Yehuda akan kalah gitu kan. Akan kalah. Nah, tapi apa yang Raja Hizkia lakukan? Ketika dia overthinking, memang Alkitab kita nggak menyatakan kalau dia overthinking ya, tapi kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita di posisinya itu. Ketika dia overthinking, dia bawa surat itu, dia ke bait Allah, dia bentangkan surat itu, dan di sana dia berdoa. Setelah dia berdoa, sudah dia lupakan. Bukan lupa kalau dia bakal diserang, tapi dia lupakan keresahannya, dia lupakan kecemasannya, dia serahkan sama Tuhan. Dia kasih sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan lewat, hanya lewat. Malaikat Tuhan lewat. Jadi Hizkia ini nggak cuma berdoa, dia juga menyiapkan panglima terbaiknya. Panglima terbaiknya dia siapkan, malaikat Tuhan lewat, musuhnya 185.000. Selesai. Ya, itu salah satu contoh bagaimana ketika tokoh Alkitab itu muncul overthinking dan akhirnya diselesaikan oleh Tuhan. Lalu Mazmur Asaf. Saya langsung bacakan aja. Ini Mazmur Asaf ini bisa kita lihat ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Maksudnya apa? Dia tuh overthinking, dia mikirin, kok orang-orang, aku yang tulus hatinya, kan katanya Allah itu bakal baik sama kita yang tulus hatinya gitu, tapi kok aku cemburu sama pembual-pembual gitu ya, melihat orang-orang fasik kok mereka nggak menurut perintah Allah, tapi hidupnya seolah lebih enak daripada aku yang menurut. Dia bilang sedikit lagi aku terpeleset, maksudnya apa? Sedikit lagi dia mikirin tentang hal ini, iman dia jatuh. Ya, iman dia jatuh. Lalu di sebagai ayat inti kita tadi, ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Orang-orang yang overthinking itu akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, akan kepo, curious. Ya, banyak ingin tahu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya,
Semakin kita berpikir, semakin sulit teman-teman. Semakin susah. Sampai akhirnya apa kata dia? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya di sini apa? Entah dia di sana ibadah, berdoa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia dapat jawabannya. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka kau jatuhkan juga. Sehingga hancur. Dapatlah dia jawabannya ketika dia datang ke tempat kudus Allah. Nah ini teman-teman salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh dari Alkitab, apa yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, jadi teman-teman ingat bahwa ketika kita overthinking, yang harus diingat adalah do something to make it everything. Supaya kita membuat overthinking kita itu bukan menjadi masalah buat kita, tetapi membuat kita tambah pintar. Ya, jadikan overthinking kita itu power ya. Yang harus diingat adalah do something to make it everything, but remember, without God, we are nothing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan kembalikan lagi kepada Kakak MC. Wah, saya masih pengen denger dari Irene tuh luar biasa banget ya. Saya jadi menyesal, saya nggak nonton yang Hope Channel kemarin itu, tapi saya merasa bahwa ini bagus banget dan emang harus sering untuk dibahas hal-hal kayak gini. Kita punya beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan dilayani melalui lagu pujian yang akan diwakilkan oleh Puji. Ada juru selamat
untuk channeling. Bila mana ada ingin menanyakan, bisa langsung drop by chat di Zoom meeting ini supaya kita bisa terorganisir ya pertanyaan-pertanyaan. Ini satu udah ada pertanyaan masuk ke WhatsApp aku, mungkin agak malu untuk drop di chat ini. Pertanyaannya gini, saya ingin bertanya, kapan saatnya overthinking itu sudah dikategorikan tidak wajar, dan pada saat kapan saya harus konsultasi ke psikolog? Baik, terima kasih, langsung dijawab ya Kak ya, ini untuk pertanyaannya. Ya. Baik, kapan overthinking itu dikategorikan tidak wajar dan kapan saatnya saya harus pergi ke psikolog? Jadi kategori, kalau misalnya kita bilang kategori kapan overthinking ini dibilang tidak wajar adalah ketika overthinking itu sudah membuat kita tidak produktif. Ketika pada akhirnya kita sudah tidak ada keinginan untuk melakukan apapun gitu, lalu kita hanya berhenti di pikiran itu, udah nggak bisa deh ngelakuin apapun. Nah di situ sudah menjadi overthinking yang tidak wajar. Jadi keywordnya adalah ketika tidak produktif. Dan kapan kita harus pergi konsultasi ke psikolog, itu sebenarnya pilihan kita. Sebenarnya dari awal kalau kita sudah merasa nggak enak juga bisa langsung pergi ke psikolog. Karena yang ke psikolog itu nggak cuma orang sakit, tapi orang sehat juga perlu ke psikolog. Ya, tapi kalau misalkan memang kita terkait overthinking ini, bisa tadi dari step-step yang saya berikan, relaksasi, meditasi, sudah mencoba here and now setiap hari, sudah mencoba pencarian fakta, lalu apalagi yang tadi step-step yang tadi sudah mencoba produktif tapi kok tetap kayak ganggu, ini pikirannya nggak bisa teratasi, maka pergilah ke profesional yang bisa membantu kita seperti psikolog, psikiater, dan yang lainnya. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman partisipan terkait pembahasan kita mengenai overthinking. Di saya sih sudah ada masuk satu lagi, tapi mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Yes. Oh, silakan Om Johan. Ya, saya ingin bertanya, kan tadi di makalahnya kalau kita ada masalah, maka kita dipikirkan secara otomatis. Terus kalau dipikir terus-menerus, tidak temu solusi, kan berarti overthinking. Nah, salah satunya how to deal dengan overthinking ini, kita jangan berpikir sendiri, tapi kita ajak Tuhan untuk berpikir bersama. Ya, makalahnya demikian. Nah, saya ingin bertanya, Erin, saya ini termasuk overthinking nggak? Begini ceritanya. Salah satu penyebab dari overthinking susah tidur. Oke? Tapi saya tuh gampang tidur. Saya gampang ya. Tetapi saya ada masalah. Saya itu pasti mimpi. Saya ambil satu contoh. Misalkan satu kejadian, saya tuh dibawa mimpi, itu mimpinya unik. Saya tiap hari itu mimpi saya itu bisa aja kejadian hari ini nanti bulan depan mimpinya, oke? Jarang yang langsung hari itu kejadian mimpi itu enggak. Tetapi saya pertamanya sulit menerima ini, tapi lama-lama kalau saya bangun ada mimpi, saya juga malah bingung, kok saya tadi enggak mimpi ya gitu loh. Nah, saya ini overthinking apa enggak? Artinya tadinya saya berpikir saya overthinking. Jadi suatu masalah belum ada ininya, saya ulang ya. Kemudian saya bawa tidur, nanti bisa aja mimpi yang bulan lalu punya ada satu kasus gitu, saya bisa bawakan. Misalkan saya ambil contoh ya, satu peristiwa. Nah, itu nanti bisa saya mimpikan, nanti kurang lebih lah ya, tapi ada kurang lebih sama. Nah, nanti jarang-jarang kalau mimpi itu bisa dibawa langsung gitu. Nah, memang istri saya bilang mungkin kurang berdoa, tapi memang awalnya saya berdoa, lama-lama waktu saya rata-rata nggak ada mimpi yang hilang dari pikiran saya. Pertanyaannya cuma satu, apakah saya overthinking yang belum tercatat gitu loh maksudnya dalam makalah Anda. Kira-kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Grace ya.
Iya, langsung saya jawab ya Kak Grace ya. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Om Johan untuk pertanyaannya. Jadi ini terkait mimpi ya. Mohon maaf kalau terdengar ada suara bayi menangis. Jadi terkait mimpi yang tadi Om Johan ceritakan, kenapa kok bisa masalahnya itu masuk ke dalam mimpi? Itu jawabannya bisa dari psikoanalisa. Jadi kenapa satu hal bisa kita mimpikan itu memang berasal dari alam bawah sadar kita. Bisa jadi itu karena emosi yang belum selesai, emosi yang belum rilis, yang ketika kita ada permasalahan itu kita repress. Contohnya seperti apa? Misalkan kita kehilangan seseorang. Wajar dong kalau kita sedih, ini contoh masalah aja ya Om ya. Kita kehilangan seseorang, wajar nggak kita sedih? Yes, sangat wajar. Tapi ketika kita tidak mengakui kesedihan kita berpikirnya kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa, kamu harus senang, kamu harus happy gitu ya. Jadi emosi kita yang itu nggak dikeluarkan, si sedihnya nggak dikeluarkan, tapi kita langsung toxic positivity. Kita langsung berpikir, oh ya udah kita harus terima aja, nggak apa-apa dan lain sebagainya. Nah, yang si kesedihan tadi itu kerepres ke alam bawah sadar kita yang akhirnya nanti akan muncul di mimpi kita. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, setiap masalah yang muncul itu langsung kalau bisa emosinya benar-benar rilis. Kalau kita mau marah-marahlah, kalau kita mau nangis-nangislah, kalau kita mau pusing-pusinglah, nikmati pusingnya. Ya, nikmati pusingnya tapi jangan terlalu lama, sedih jangan terlalu lama, marah juga ada aturannya gitu ya untuk emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Jangan di-repress gitu, tapi dikeluarkan supaya tidak akhirnya muncul ke dalam mimpi. Seperti itu. Semoga terjawab Om Johan. Oke, thank you. Thank you. Ini ada pertanyaan masuk ke saya. Mungkin kita langsung 3 pertanyaan dulu, terus kita lock, terus nanti masuk pertanyaan sesi berikutnya ya. Akhirnya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan gini. Yang awal kan ada tipe A dan tipe B. Nah, sebenarnya dari tipe A dan tipe B ini, mana yang lebih baik? Dan apakah overthinking atau seperti no thinking, enjoy aja jalan hidup. Jadi kayak sebenarnya overthinking tuh lebih bagus kah atau lebih baik nggak usah overthinking gitu, enjoyin aja apa aja gitu. Itu pertanyaan pertama, tipe mana yang lebih baik. Tipe yang kedua, mana yang lebih tepat, konsultasi ke psikolog yang adalah teman sendiri, konsultasi ke psikolog atau ke stranger. Mana yang lebih tepat, konsultasi dengan psikolog yang adalah teman sendiri atau stranger. Misalkan saya punya teman psikolog dan saya ke psikolog yang lain, mana yang lebih baik. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 adalah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan dari Om Johan tadi. Ini dari Novita ya. Ketika satu masalah terbawa dalam mimpi berkali-kali, apakah itu masuk dalam overthinking? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya, mulai dari yang pertama tadi type A dan type B. Manakah yang lebih baik di antara keduanya ini gitu ya? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik satu sama yang lain, satu dengan yang lain karena dua-duanya itu baik. Saya harus ingatkan kepada kita semua bahwa semua kepribadian itu baik. Tergantung bagaimana kita memanage kepribadian yang kita punya. Contohnya seperti yang tadi type A gitu kan, dia kan pengennya perfectionist dan lain sebagainya. Ya sudah, kita cara memanage-nya adalah walaupun ada hal yang tidak bisa kita selesaikan secara sempurna, bersyukurlah dengan 4 hal tadi yang sempurna gitu. Ya, dan yang tadi yang type B, apakah itu dia tidak baik? Ya enggak juga gitu ya. Tidak, bukan berarti oh dia enggak achievement oriented, akhirnya dia kurang baik kalau tipe kepribadian yang seperti itu. Bukan. Dan kita juga tidak bisa oh aku mau mengubah kepribadian aku menjadi yang B atau yang A gitu. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Bukan kepribadiannya yang diubah, tapi karakternya yang diubah. Saya lebih gampang lagi kasih contoh, itu kepribadian dari Big Five Theory. Big Five Theory itu ada 5 kepribadian. Ada extrovert, conscientiousness, ada extraversion, conscientiousness,
dan 3 yang lainnya gitu ya. Saya kasih contoh yang extraversion. Extraversion ini adalah tipe-tipe orang yang dia suka bersosial, suka bicara, ngobrol sama orang lain gitu ya. Nah, tapi extraversion ini terserah kita mau membawa ke arah positif atau negatif. Maksudnya seperti apa? Ketika kamu suka ngomong, karaktermu sekarang pilihanmu. Mau suka ngomong hal-hal yang baik atau mau suka ngegosipin orang. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak ada kepribadian yang jelek lebih baik yang mana, itu tidak ada. Semuanya bagus, tergantung bagaimana kita mengkarakter kepribadian kita. Itu jawabannya untuk yang type A dan type B. Lalu untuk pertanyaannya selanjutnya, apakah lebih baik kita pergi ke teman sendiri yang psikolog atau pergi ke stranger? Strangernya berarti bukan psikolog ini ya? Psikolog juga. Oh, psikolog juga. Baik, kalau misalkan terkait hal ini, psikolog itu sama seperti dokter yang cocok-cocokan sebenarnya. Ya, cocok-cocokan. Jadi kita pergi ke psikolog A belum tentu cocok, ke B juga belum tentu cocok. Misalkan saya pergi ke psikolog A cocok, Kak Grace pergi ke psikolog A nggak cocok gitu. Jadi tergantung pribadinya gitu. Tapi lebih baik sebenarnya memang kita pergi ke stranger. Kenapa? Kalau kita pergi ke teman sendiri, apalagi bestie gitu ya, apalagi sahabat kita, takutnya nanti terjadi yang namanya bias, yang namanya kita sahabat, ada teman kita dalam masalah kan pengennya kita membela ya kan? Jadi akhirnya kurang objektif ketika kita pergi ke sahabat sendiri. Tapi kalau memang kita cocoknya cuma sama sahabat kita sendiri, kalaupun terpaksa harus pergi ke psikolog yang sahabat kita sendiri, diingatkan lagi lah, objektif ya, jangan as a bestie, tapi as a professional gitu. Ya, lalu sepertinya pertanyaan nomor 3 tadi sudah terjawab ya di Om Johan ya, terkait mimpi. Mimpi, kalau misalkan kita mimpi terus gitu ya, apakah ketika satu masalah terbawa dalam mimpi berkali-kali termasuk dalam overthinking? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti adalah tapi bisa jadi iya karena kita terus-terusan memikirkan permasalahan yang sama dan tidak keluar emosinya. Itu. Wah, mantap banget. Thank you Irene untuk sesi kedua tadi. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Tadi dibahas kepo bisa lead ke overthinking. Jadi kepo itu bagus untuk kesehatan mental kita apa enggak ya? Itu pertanyaan. Kepo nih, bahas tentang kepo. Pertanyaan ketiga adalah, kedua, Kak, gimana kalau rasa overthinking ada karena trauma, kejadian masa lalu dan berbulan-bulan overthinking dan rasa traumanya itu belum hilang? Jadi pertama kepo, yang kedua adalah trauma. Nah yang ketiga, Kak, overthinking bisa trigger menjadi halu nggak? Kalau iya, apa ada stage-nya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, itu kepo ya. Kepo itu bagus atau enggak. Nah, sebenarnya tergantung konteksnya gitu. Ketika kita mencari tahu sesuatu hal itu kita pahami kedua resikonya. Karena bisa jadi itu menenangkan kita atau membuat kita semakin cemas. Jadi ketika kita mau kepo, persiapkan dirimu untuk mendapatkan jawaban apapun itu. Yang tadi, kosongkan gelas kita juga. Ya, be ready untuk apapun. Misalkan kita nih, ada cowok kita, kok kayaknya dia di medsosnya ada DM-DM-an nih sama cewek lain. Terus kita kepo. Kita harus prepare sama diri kita ketika mau kepo. Siap nggak nerima kalau misalkan ternyata dia memang DM-an sama orang lain? Atau ternyata nanti yang kamu temukan, oh ternyata sahabatnya doang. Gitu ya. Jadi kepo itu masalah bagus atau enggak tergantung kamu menyikapi kepo tersebut. Gitu ya. Tapi daripada kepo cuman ingin tahu, nah keponya juga ini dalam berbagai konteks ya. Kalau misalkan kepo cuman pengen tahu kehidupan orang lain gitu, itu ngapain? Mending lebih baik kita, kalau misalkan kita memang betul peduli sama orang lain, ini kalau terkait ke orang lain ya, kalau memang kita betul peduli terhadap orang lain, ya ketika kita mencari tahu satu hal ya kita juga membantu dia dalam hal tersebut, jangan cuma pengen tahu dan cuma menjadi bahan gosipan gitu. Ya, jadi kepo itu tergantung dari kita mau membuat itu menjadi bagus atau enggak.
Ya, lebih baik apa yang curious, yang ingin tahu dalam sisi positif aja. Itu yang kepo. Lalu yang maaf Kak, nomor 2 yang terkait trauma, pertanyaannya boleh diulang? So, dia overthinking karena dia punya trauma dari kejadian masa lalu. Jadi sampai berlama dia tuh overthinking terus. Karena trauma dia belum hilang. Itu bisa nggak ya? Oke, ya terima kasih. Ya, sangat bisa ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan terkait trauma, itu salah satu penyebab dari overthinking gitu. Kenapa? Karena gini, misalkan trauma pernah dicakar sama kucing gitu kan. Ketika nanti aku trauma dicakar kucing, aku ketemu sama kucing lagi gitu ya, sekarang aku ketemu sama kucing, aku langsung overthinking, ini kucing pasti mau nyakar aku. Padahal belum tentu, ya enggak? Ya kan, seperti itu. Jadi untuk terkait trauma ini tolong selesaikan dulu traumanya, sembuhkan dulu traumanya. Gimana cara menyembuhkan trauma itu sebenarnya panjang lagi, tapi intinya adalah belajar dari seni memaafkan ya. Memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, bukan hanya memaafkan kejadiannya, tapi memaafkan diri sendiri yang pernah salah di masa lalu gitu ya. Dan itu memang takes time. Gak ada trauma yang selesai secepat itu, enggak gitu ya. Itu memang takes time. Memaafkan juga mungkin membutuhkan waktu, gak harus hari ini, yang penting dari dalam hati itu ya terkait trauma. Dan kalau misalkan keluarkan emosinya yang lama, dikeluarkan, dan kalau memang sudah tidak bisa terbantu boleh pergi ke profesional untuk menyembuhkannya. Lalu terkait halusinasi ya tadi ya, apakah halusinasi bisa ngelit ke overthinking? Apakah seperti itu pertanyaannya? Takutnya salah. Ya, apakah ada stage untuk halusinasi, di mana halusinasi itu bagian dari overthinking? Oke, jadi halusinasi bagian dari overthinking itu, saya punya contoh, ada klien saya itu dia bisa sampai mikirin hal-hal yang sudah tidak logis gitu. Mikirin hal-hal yang sudah tidak logis, bahkan dia sampai merasanya skip dari kehidupan, skip beberapa menit. Bisa dia ngerasa sekarang aku lagi di sini, terus tiba-tiba aku udah di tempat lain tanpa dia sadari kalau dia pernah di situ. Ya, itu karena dia sedang memikirkan kalau nggak salah kuliahan. Kalau dia permasalahan perkuliahan yang memang itu nge-push dia banget. Ya, jadi bisa banget overthinking ngelit sampai akhirnya ke halusinasi, dan stage setiap orang itu akan berbeda-beda. Masing-masing nggak akan sama. Seperti itu, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Thank you, Irene. Jadi kita buka satu sesi lagi kali ya sebelum kita disabar. Pertanyaan pertama. Ini ada yang WhatsApp aku nih. Bagaimana dengan orang yang punya insecure, yang berlebihan dan dibiarkan berlama-lama kan bisa menghambat potensi diri. Nah, bagaimana cara mengatasi perasaan overthinking, anxiety, maupun insecurity? Nah, pertanyaan yang kedua, ini mungkin pengalaman saya ya, kalau pertanyaan kedua ini. Setahun belakang ini, saya tuh keluarga dikerumuni oleh banyak sekali berita duka. Dan kakak saya nomor 3 itu dia selalu bermimpi, dan setiap kali dia mimpi itu seringnya itu kenyataan. Jadi Desember kakak ipar saya meninggal sakit kanker, sebelumnya dia mimpi. Januari mama saya meninggal sakit kanker, dia mimpi sebelumnya. Bulan lalu anti saya tidak meninggal, dia juga bermimpi sebelumnya. Dan semua itu kejadian, mimpi dia itu persis kejadian. Belakangan ini, dalam 1 bulan ini dia mimpi juga. Nah, saya lebih khawatir dia kejadian lagi. Gitu. Ini buat saya jadi overthinking. Sekarang karena saudara saya semua meninggal, orang terdekat saya meninggal gara-gara kanker semuanya dalam waktu 6 bulan ini. Setiap saya dengar informasi ada keluarga yang sakit atau orang yang sakit kanker, otak saya berpikir langsung, ya udahlah, ntar juga ke arahnya ke sana. Jadi lama-lama saya jadi kayak nggak ngerasa kayak, aduh, nggak gitu lagi. Saya takut saya jadi orang yang bingung gitu loh. Nah, itu gimana solusinya? Nah, mungkin buat itu dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait overthinking, anxiety, dan insecure ya. Kalau overthinking dan anxiety tadi sepertinya sudah banyak banget tahapannya yang saya kasih. Kalau terkait insecure, ini rada beda cara mengatasinya. Insecurity itu kan bisa juga lebih dekat artinya juga dengan kita tidak percaya diri.
Ya, so gimana caranya kita mengatasi insecurity adalah kenali dirimu. Kenalan sama diri kita. Maksudnya kenalan apa? Tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Harus diketahui dulu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita gitu ya. Itu harus benar-benar kita ketahui, dan setelah kita tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, terima itu semua. Jangan di-deny. Ketika kita memang punya kelebihan ya terima. Banyak banget dari kita yang nggak mau mengakui kelebihannya. Maksudnya gimana kalau ada orang yang muji, oh enggak kamu biasa aja, tapi ada orang yang ngeritik langsung dimasukin dalam hati. Ya, terima kelebihan kita, terima juga kekurangan kita. Jadi both of them itu harus diterima, dan insecure juga itu atasilah dengan self love. Berilah reward pada diri kita sendiri ketika kita berhasil melakukan sesuatu sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu, kita reward diri kita supaya nggak muncul tuh yang namanya insecure. Ya, karena setiap orang itu akan berbeda-beda. Musimnya dia berbunga juga akan berbeda-beda. Ya, kamu akan baik di potensimu sendiri gitu. Buatlah potensimu itu semaksimal mungkin, tidak perlu melihat potensinya orang lain. Seperti itu kalau yang terkait insecure ya. Lalu kalau yang terkait tadi pengalaman kakak tadi, berarti pertanyaannya gimana caranya gimana solusinya agar tidak dingin ketika hal itu terjadi gitu ya. Oke, ketika hal itu terjadi, nah sebenarnya kakak bisa bertanya sama diri kakak sendiri gitu. Apakah kakak merasakan sedih atau tidak? Nah ini pentingnya mindfulness, pentingnya kesadaran diri. Nah sebenarnya nanti ini bisa lanjut lagi, ini panjang. Bisa lanjut lagi di belakang kalau kakak mau. Jadi ini mindfulness, pentingnya kesadaran, pentingnya present. Gitu, bagaimana kakak benar-benar merasakan kalau misalkan kakak memang sedih, jangan-jangan itu juga adalah emosi yang di-deny. Jangan-jangan itu juga adalah emosi yang yaudahlah daripada aku sedih terus, ya udah ntar juga ujung-ujungnya pada kematian gitu. Jadi ya udahlah biasa aja. Bisa kita ngomongnya seperti itu, berpikirnya seperti itu, padahal di dalam rasanya nggak seperti itu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga karena memang sudah terbiasa, jadi kakak sudah lebih kuat dalam menghadapi hal tersebut. Ya, jadi kakak coba tanyakan sama diri sendiri, sebenarnya aku yang mana? Apakah aku memang benar-benar kuat atau aku pura-pura kuat? Gitu, seperti itu. Semoga terjawab ya. Ini kita mau tutup sahabat, tapi kita ada 2 pertanyaan lagi. Saya nggak tahu ini bisa terjawab dengan cepat atau tidak. Saya coba bacakan dulu ya, Irene. Pertanyaan itu adalah follow up tentang yang halu tadi. Kita itu kan nggak sadar. Nah, kadang-kadang itu bisa merugikan diri sendiri. Gimana supaya kita nggak halu lagi? Nah, pertanyaan yang kedua adalah ini. Sejak kecil saya suka memikirkan hal-hal yang menakutkan. Misalnya saya takut orang terdekat saya kenapa-napa. Nggak ada kabar dikit, takut ada hal yang buruk terjadi. Suka tiba-tiba mau nangis, dan hal itu saya sadari sejak masih sekolah. Apa itu tergolong overthinking dan panicking? Bagaimana caranya menghilangkan hal itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab cepat. Jadi yang bagian halu tadi gitu ya, gimana itu kan bisa merugikan diri kita pribadi. Gimana biar nggak halu lagi karena kondisinya kita nggak sadar. Rutinlah untuk melakukan relaksasi dan mindfulness meditasi. Yang tadi, rutinlah untuk melakukan relaksasi setiap hari. Mau lagi halu, mau lagi nggak halu, mau lagi ada masalah ataupun nggak ada masalah, lakukan itu supaya menghindari yang namanya halu tadi. Teknik pernapasan 478, 434, apapun itu, lalu meditasilah. Bisa pakai yoga ya, atau bisa searching. Banyak banget sekarang metode-metode meditasi yang sangat beragam bisa dilakukan untuk menghindari yang namanya halu tadi. Memang kalau ketika halu ya kita kan nggak akan sadar gitu ya. Ketika kita halu nggak akan sadar, tapi kita bisa menghindari supaya kita nggak halu dengan cara-cara yang tadi. Lalu maaf Kak, pertanyaan yang kedua boleh diulang lagi? Saya suka memikirkan hal-hal yang menakutkan sejak saya kecil. Apakah ini bagian dari overthinking, dan gimana cara saya supaya menghilangkannya?
Oke, terima kasih. Hal-hal yang menakutkannya ini sebenarnya perlu dipertanyakan seperti apa. Ya, hal-hal yang menakutkannya itu seperti apa? Apakah khawatir akan masa depan yang akan terjadi gitu ya, takut kejadian-kejadian yang menyeramkan yang akan terjadi, tapi coba saya generalize gitu ya, rasa takut apapun itu. Biasanya rasa takut itu bisa muncul karena trauma. Kalau memang nggak ada trauma, yaitu karena kekhawatiran kita akan masa depan. So, cara mengatasinya kembali lagi, be present. Hiduplah sekarang ini, saat ini, karena Tuhan pun kan mengingatkan pada kita hari esok itu urusan besok. Tuhan yang akan mengatur gitu ya, supaya itu membantu untuk menghilangkan rasa takut juga dari dalam diri kita. Tapi mungkin nanti bisa ngobrol lebih dalam terkait apa sebenarnya rasa takutnya. Oke, semoga menjawab ya. Maaf rada ngebut. Oke, thank you Irene. Penjelasannya luar biasa sekali pembahasan kita. Memang butuh waktu yang panjang ya kayaknya, karena masih banyak banget sebenarnya orang yang ingin bertanya. Dan mungkin untuk next PA kita tuh akan sangat bagus kalau kita dapat mengundang kembali Irene untuk bisa membahas mengenai hal-hal yang relate lainnya. Oke, ini kita akan tutup sahabat terlebih dahulu. Kita akan renung tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Brian. Apa Brian sudah ada? Sorry, ke-mute. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Dengar. Baik, kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat yang saya ambil dari buku sekolah sahabat kita. Dan tidak terasa kita sudah sampai kepada pelajaran ke-7, di mana judulnya adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Mohon maaf, saya mau tutup jendela bentar, kayaknya sepertinya suaranya cukup berisik di depannya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Jadi di sini ketika saya mendengar seminar ini, secara nggak sadar kayak wah ini related banget sama apa yang renungan yang saya akan coba bacakan dari buku sekolah sahabat kita, di mana dalam satu triwulan ini kita tuh seperti kayak dituntun untuk menemukan istirahat yang sebenarnya, di mana salah satu akar permasalahan yang sering dihadapi ketika kita hadapi dunia ini adalah kita merasa nggak bisa istirahat dengan tenang gitu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita, dan ini juga related dengan salah satu akibatnya, salah satu root of cause-nya atau sumbernya adalah dengan overthinking. Dan inilah yang waktu saya baca kayak wah ini menguatkan ya acara PA kali ini tentang overthinking, dan juga sekolah sahabat kita juga sedang membahas tentang masalah istirahat di dalam Kristus ini. Jadi sedikit ilustrasi di sini di hari Sabat. Jadi suatu ketika ini ceritakan ada seorang yang bernama seorang wanita ya bernama Joan. Dia itu melapor ke polisi bahwa ada seseorang yang melakukan suatu bisa kita bilang pelecehan seksual kepada dia. Dan tetapi dia mungkin tidak bisa 100% kayak menyebutkan siapa orangnya gitu. Dia hanya kira-kira dari ciri-ciri atau kriteria yang dia ingat tentang pelakunya. Dan akhirnya ada seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sama bernama Joni. Dan akhirnya perempuan ini kayak menuduh Joni, wah bilang ke polisi ya, wah inilah dialah orang yang telah melakukan kejahatan kepada saya gitu loh. Dialah pelakunya. Akhirnya walaupun buktinya mungkin nggak cukup kuat, tapi akhirnya Joni ini harus mendekam di penjara. Di penjara selama 14 tahun. Lalu barulah ketika ada
dilakukan tes DNA, ketahuanlah bahwa bukanlah Joni ini yang melakukan kejahatan itu kepada Joan. Baru ketahuan. Lalu setelah baru ketahuan, dia kayak apa namanya? Kita bisa bayangkan perasaan si Joan ya. Dia telah menuduh seseorang, telah menjebloskan dia ke dalam penjara, telah menghancurkan hidupnya dia selama 14 tahun. Dia langsung, kayak apa ya? Hidupnya mulai nggak tenang. Dan mungkin juga seperti yang tadi kita udah dengar tadi, overthinking mulai muncul gitu kan. Dan dia kayak, aduh gimana, mungkin apa namanya, nanti setelah bebas mungkin dia akan balas dendam lah apa, itu udah mulai banyak pikirannya. Akhirnya, tapi dia yang bagus ini dia do action gitu loh, do action. Action yang dilakukan adalah dia akhirnya mau bertemu atau mau bertemu dengan si Joni ini. Dia ingin apa namanya meminta maaf dan pokoknya ingin bertemu lah dengan si Joni ini, karena dalam hati itu ada perasaan yang nggak tenang gitu loh. Ada perasaan yang nggak tenang karena dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat jahat kepada seorang laki-laki. Lalu akhirnya tibalah si Joan ini bertemu dengan Joni. Lalu apa namanya, walaupun dalam pikirannya masih overthinking ya, masih banyak yang dia pikirkan, masih banyak keraguan, bahkan ketakutan gitu ya. Akhirnya mereka bertemu lah di suatu ruangan. Lalu ketika si Joan ini melihat Joni, mereka saling pandang, lalu menangislah Joan. Karena dia tahu bagaimana jahatnya dia telah menuduh seseorang yang tidak bersalah gitu kan, dan menghancurkan hidup seseorang selama 14 tahun. Tapi apa yang dilakukan Joni? Dia bilang di sini, Joni membungkuk, dia meraih tangan saya, dia menatap si Joan itu, dan dia bilang, saya mengampunimu. Sini. Jadi apa namanya? Awalnya dia tidak percaya gitu ya, tidak percaya bagaimana seseorang yang seorang cowok, seorang pria yang dia awalnya pengen udah mati aja lu atas kejahatan yang udah dilakukan gitu kan. Dan juga seorang cowok yang udah dihancurkan hidupnya sama si perempuan ini, tapi dia nggak bisa membayangkan kok dia bisa langsung mengampuni saya gitu, mengampuni perempuan itu. Lalu di sini ada satu kutipan yang bagus. Baru pada saat itulah saya mulai memahami apa sebenarnya anugerah itu. Dan baru kemudian saya mulai sembuh dan memiliki istirahat yang sesungguhnya. Ketika dia do action, dia ketemu dan dia setelah mendapatkan fakta, akhirnya dia bisa relief, dia bisa dapat sembuh dari overthinkingnya dia, dan dapat menemukan istirahat yang sejati. Jadi mungkin di sini juga ada satu ayat hafalan yang tadi saya belum baca juga, terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Di mana ini dalam satu minggu ini, pekan ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf yang sama seperti kisah perempuan ini, dia mengampuni saudara-saudaranya yang sudah dia menjual dia, bahkan mengharapkan Yusuf ini mati gitu loh. Tapi apakah Yusuf melakukan hal yang sama? Enggak, dia memaafkan saudara-saudaranya itu dan apa namanya memperbaiki hubungannya kembali dengan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 45 ayat 5 dibilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu pasti saudaranya overthinking lah ya. Bagaimana, karena kalau kita baca dia sebelumnya, mereka takut begitu tahu nih Yusuf gitu loh. Pasti mereka kayak, wah udah mati lah nih. Yusuf tuh bisa dibilang orang kedua di Mesir. Udah mati lah gue udah jual dia, udah mau buat dia mati gitu kan. Tapi apa namanya, semua overthinking itu dikonter oleh Yusuf karena dia memaafkan. Dan di hari Minggu juga itu ada apa namanya subjudul yang bagus, menghadapi masa lalu. Nanti kita coba apa namanya bahas juga di renungan tadi ya. Bagaimana mungkin masa lalu itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, dan apa namanya nanti di satu pekan ini kita bisa belajar bagaimana dalam menghadapi masa lalu dan gimana kita juga bisa mendapatkan istirahat sejati melalui penyembuhan yang Tuhan berikan kepada kita walaupun sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Dan hanya Dialah yang dapat memberikan pengampunan dan kedamaian dalam jiwa. Jadi baiklah kita sama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita selama satu pekan ini untuk kembali mendapatkan istirahat yang sesungguhnya dalam Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Terima kasih Brian untuk renungan satu sahabatnya dari sekolah sahabat kita. Kita akan menyambut minggu bekerja kita untuk pekan ke depan. Kita akan bernyanyi dari lagu show nomor 46. Terus akan share screen. Pendeta Jemaat Cendi akan memimpin dalam doa. Pendeta Gerard. Apakah Pendeta Gerard ada? Sepertinya Pendeta Gerard tidak ada saat ini. Kalau begitu, saya mengundang Om Bambang Tiono untuk pimpin kita dalam doa.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang pada kerajaan surga, padamu kami datang merendah hati kami Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, sore hari ini sahabat yang indah, yang kami dapat lalui Tuhan dari sepanjang pagi, mengikuti acara sekolah sahabat, khotbah, dan juga acara PA. Tuhan, kami bersyukur terima kasih Tuhan, acara PA yang begitu bagus Tuhan, yang selalu mengingatkan kami kepada anak-anak muda, bahwa Tuhan selalu memandang kami berharga di mata Tuhan. Tuhan. Biarlah semua talenta kami dan semua yang ada kepada kami, biarlah untuk semua demi kepujian dan nama-Mu saja Tuhan. Berkati minggu pekerjaan yang akan kami jalani Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi ini, kami yakin percaya, biarlah kami belajar seperti Yusuf Tuhan, dalam lembah kekelaman, kami tetap berpegang penuh padamu Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan. Dalam setiap segala persoalan kami serahkan kepadamu Tuhan. Jadikan minggu pekerjaan kami bersuka cita Tuhan. Selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Bergantung pada Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami. Berkati juga anak-anak muda di Sendi juga, supaya Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Dan juga pembicara kami pada sahabat sore hari ini, biar Tuhan berikan hikmat akal budi dari surga juga Tuhan. Biar talenta yang dia miliki dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan untuk memberikan pengertian kepada anak muda Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, di dalam nama Yesus, menjadi juru selamat penebus kami berdoa. Amin. Ini sangat terberkati sekali dengan acara pemuda Advent kita pada saat ini. Terkhusus kita mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari dari IF Manila yang sudah bergabung dengan kita. Saat ini dari Cendi dan IF Manila akan mengucapkan ucapan terima kasih mungkin kepada pembicara kita. Mewakili dari Jemaat Cendi, Ketua Jemaat kami undang Om Bambang, dan dari IF Ketua Jemaatnya Bang Mateng. Mungkin dari Cendi boleh Om Bambang terlebih dahulu. Baik. Kami mewakili dari Jemaat Cendi minta terima kasih kepada dari Erika Sulu ya atas seminarnya pada sahabat siang ini. Semoga sahabat sore ini. Semoga ini step pertama ya. Ada nanti pertemuan berikutnya ya, supaya kita selalu anak muda selalu diberikan pencerahan ya dalam setiap rangka kehidupannya, rencana-rencana kehidupannya juga. Ya. Baik, terima kasih pada saudara Erin. Tuhan memberkati semua. Kami dari Indonesian Fellowship mau berterima kasih sama Kak Airin sama Jemaat Zenli juga. Ewa Zenli udah undang kita untuk belajar sama-sama, untuk berbakti sama-sama, dan kiranya ini boleh kejadian lagi di sahabat-sahabat berikutnya. Mau sahabat depan juga saya pribadi sih nggak masalah, tapi tergantung tim EY lah. Sekali lagi semuanya terima kasih, semoga ini boleh jadi berkat buat kita semua, terlebih memasuki minggu bekerja ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama pemuda Advent ini. Bila mana Anda ingin lebih berkenalan satu sama lain, setelah ini juga dipersilahkan. Saat ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang memungkinkan untuk open cam, feel free untuk open cam, dianjurkan. Saya mengencourage kita untuk open cam, supaya kita bisa saling berinteraksi, jangan virtual di dalam virtual gitu ya. Oke, host atau Ayu mungkin akan jadi pemandu untuk foto session ini. Oke, ini ada 2 slide. Jika sudah siap, saya akan hitung. Acak, jadi saya nggak tahu ada di mana. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Tadi Master Games kita sampai informasi bahwa hasil quiz sama tim EY masing-masing. Ya, Saya nggak expect jawabannya ya. Kalian jadi jangan overthinking ya.
Soalnya kuncinya juga dikasih kok ke tim EY-nya masing-masing. By the way, Kak Erin udah dapet soalnya Kak ya? Oh iya, oke. Udah Nanti nggak aku penasaran cek ya? Oh, Terima kasih loh. Baik. Baik, terima kasih semuanya. Selamat minggu bekerja, Tuhan memberkati, selamat melayani. Oke, thank Selamat you. minggu bekerja. Pengumuman Terima kasih. tambahan Terima. buat Cenli. Besok pagi kita akan ada doa subuh jam 5 dan pembacaannya dari Matius 9 ayat 9 sampai 13, MC Claudia, pendoa Jackson Jennifer dan hostnya Bang Maruli Girsa. Terima kasih, selamat malam minggu, Tuhan berkati. Baik, terima Oke. kasih. Selamat minggu bekerja. Sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih Airin. Terima semuanya kasih. ya. Airin. Minggu bekerja. Izin live ya. Terima kasih semua. Thank you.